hidup sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Haryadi. Kehadirannya hari ini akan menjadi bukti bahwa seberat apapun dampak dari serangan stroke, harapan untuk pulih itu selalu ada. Sebab, walaupun Pak Haryadi sempat terkena stroke sebanyak 2 kali, tapi proses pemulihan yang ia rasakan sudah sangat membaik. Tangan yang sudah lemah, sekarang sudah bisa digunakan untuk aktivitas kembali. Lantas apa yang ia lakukan untuk bisa pulih dari stroke? Saksikan hanya di Go Healthy. Pemirsa di Go Healthy, saya Aditya Herpavi, tentunya bersama para praktisi kesehatan, ada Mas Yohanes dan juga Mas Boy. Kami bertiga dalam 30 menit ke depan akan memberikan solusi cara tepat untuk hidup sehat. Pemirsa sudah bergabung di sini bersama kita, ada Pak Haryadi yang hadir bersama istri tercinta, Ibu Rosinah. Apa kabar Ibu Rosinah? Alhamdulillah, sehat. Oh, Pak Haryadi, bagaimana kabarnya Bapak? Baik. Ya, baik. Baik. Ini kesibukan Pak Haryadi hari-hari atau kesibukan Ibu apa? Kesibukan saya jadi caregiver Caregivernya Pak Haryadi. Iya, sementara fokus. Pemirsa, berarti saat ini ada keluarga, anak-anak, juga sahabat yang sedang menyaksikan Bapak dan Ibu nih di Go Healthy. Silakan disapa. Halo, anak-anak di rumah, Ibu, Bapak, adik-adik, saudara semua, sahabat-sahabatku di Bekasi, salam sehat. Terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini. Waktu saat terjadinya stroke itu, baik yang pertama maupun yang kedua itu, saat itu Bapak sedang ngapain, Bu? Waktu yang pertama itu, toren itu kotor. Jadi bersihin toren. Habis bersihin toren itu, saya malah nggak tahu kalau beliau itu lagi bersihin toren. Pas turun udah selesai, jam 11 lebih mau sholat duhur, beliau ngeluh. Kok tangan saya gini ya, Mah? Nah, aku pikir sama kayak saya kan CTS nih. Biasa gitu, kalau kecapean ininya juga kebas, ngeluh gitu. Saya nggak tahu kalau itu awal-awal stroke. Selisih antara terjadinya stroke yang pertama dan yang kedua itu? Hanya 4 hari. 4 hari pemirsa? Iya, maksudnya 4 hari dari rumah sakit yang stroke pertama itu 3 hari. Terus pulang, 4 hari di rumah, berarti 7 hari ya. 4 hari di rumah, itu keringat dingin, keringatnya banyak gitu. Ternyata stroke lanjutan? Akhirnya kan kita kontrol memang pas jamnya kontrol. Paginya kita antri kontrol, terus memang dokter itu bilang katanya ini cenderung menggumpal darahnya. Jadi terus pada saat dilakukan pemeriksaan di rumah sakit, itu dinyatakan stroke sumbatan ya Bu? Iya. Bukan pecah pembuluh darah ya? Sumbatan. Pada saat dijelaskan sama dokter yang merawat itu, ada nggak dikatakan bahwa oh ini struknya di daerah otak sebelah sini atau di bagian area apa? Ada nggak dokter menjelaskan? Adanya bilangnya stroke bagian kiri gitu. Oh bagian kiri saja ya, tapi untuk bagian otaknya tidak dijelaskan ya? Belum dijelaskan. Oke. Nilai-nilai pemeriksaan apa Bu yang tinggi Bu? Tensi, gula darah, kolesterol? Kolesterol. Iya. Berapa waktu itu? 258 kalau nggak salah. 258. Tensinya Bu? Tensinya itu 138/105. Oke, itu di kedua stroke itu sama, tensinya dan kolesterolnya tinggi juga? Iya. Stroke yang pertama ke stroke kedua kan jaraknya dekat, hanya sekitar 4 hari. Nah ini gejala yang dirasakan atau setelah pemulihan stroke pertama dengan setelah terjadi stroke kedua ini apa ya Bu? Yang terasa atau menurut Ibu ini paling parah atau paling menyiksa begitu? Stroke pertamanya kan lupa terus tangannya juga lemes, kaki juga lemes. Itu sudah baik. Udah baik 3 hari di rumah sakit udah baik. Terus kita pulang. Pulang di rumah 4 hari. 4 hari masih ya karena nggak ada yang masak, jadi kan
masih bikin Kerja. pangsit di rumah sih, masih bikin pangsit. Nanti saya bawa ke toko, kita tinggal jual gitu. Jadi gejala yang terjadi setelah stroke kedua lebih berat daripada yang pertama? Iya, lebih berat karena yang kedua itu benar-benar pertama masuk ke UGD itu masih ingat semua, tapi semalam di semalam dirawat sudah nggak kenal siapa-siapa. Yes, harus hati-hati kalau Anda pernah terkena stroke, jangan sampai kemudian terjadi stroke berulang. Dan kita turut prihatin dengan apa yang dialami oleh Pak Haryadi bahwa stroke yang kedua ini memang kondisinya terlihat lebih parah ya. Parah. Dan ini hati-hati Bu, saya nggak nakut-nakutin, risiko untuk terjadi stroke yang ketiga ini tetap ada. Ya, jadi pemulihan tetap dilakukan, harapannya semuanya bisa terkendali dengan baik. Sekarang saya mau tes nih Pak Haryadi. Pak, sekarang umur berapa Pak? 5 58. Kalau yang di sebelah Bapak itu siapa namanya Pak? Risina. Rosina. Berarti ini sudah ada perbaikan ya Bu ya? Banyak. Kalau kita belajar gitu tiap sore, tiap mau menjelang Isya gitu kan kita nggak ada kegiatan. Kita belajar bicara, kita tanya, ayo kalau yang nggak bisa, ayo maksudnya minta dipancing, ayo gitu. Daripada nahan dia kan, jadi nanti kita pancing. Nah gitu, nanti seneng. Sekarang saya mau nanya, pertama kali kan sudah menggunakan teknologi laser nih. Betul. Menggunakan hanya Bapak Haryadi atau Ibu Ros juga menggunakan? Juga dong, gantian. Kan kita sama-sama pengen sehat. Ibu menggunakan untuk aksi pencegahan. Betul. Jangan sampai terjadinya komplikasi nih pemirsa. Betul. Ini pengobatan juga sih. Karena CTS-nya sembuh. Oh ya? Iya, udah nggak ada rasa. Maksudnya udah semangat, ini udah kuat. Udah nggak nyeri-nyeri lagi? Enggak. Udah nggak kaku-kaku lagi? Enggak. Yang tadinya tadinya lemah, nggak kuat yang tangan kanan ini. Oke. Sekarang alhamdulillah udah bisa Maaf, beraktivitas. Ibu Ros, dari teknologi laser ini pertamanya tahu dari mana? Infonya dari siapa? Saudara nengok sambil suruh coba ini gitu. Nengokin Bapak saat itu? Iya, ketika masih di rumah sakit? Iya. Penggunaan laser? Kebetulan juga karena suaminya juga udah sembuh. Suaminya saudara Ibu? Sudah sembuh. Stroke juga? Di stroke, udah waktu itu umur 60-an. Tangan dan kakinya gimana setelah penggunaan teknologi laser? Kakinya sudah bisa jalan, tapi memang masih pakai tongkat. Tapi kalau di rumah saya nggak pakai tongkat, saya sengaja saya saya tuntun aja tapi gitu. Tapi artinya perbaikannya atau perubahannya sudah terlihat ya setelah stroke kedua? Tinggal tangan aja, tangan baru gini-gini. Kalau belum bergerak semua. Tadinya ya nggak berasa, kadang tangan di belakang aja dia nggak tahu. Tangannya mana Pak? Oh iya gitu. Kalau angka-angka laboratoriumnya gimana Ibu? Atau pemeriksaan tensi deh? Udah tensinya? Bagus. Tensinya kalau yang hari ini ya? Iya, artinya kalau sampai saat ini. Kalau minggu ini sih kalau gula 101. Oke. Kalau tensi tadi pagi 126/86. Oke. Kolesterolnya? Kolesterolnya 160-an sih. Sebelumnya berapa kolesterolnya? 258. Gulanya juga normal, semuanya normal. Ya. Yes, kita tepuk tangan. Jadi pemirsa, kalau kita mau bicara masalah penggunaan teknologi laser untuk pasien-pasien penderita stroke. Jadi sekali lagi teknologi laser ini kan merupakan satu teknologi yang menggunakan low level laser terapi. Artinya dia akan menjaga kualitas darah dan pembuluh darah kita. Asal Anda menggunakannya secara rutin. Jadi digunakan di pergelangan tangan kiri. Ya, digunakan dari 15 menit sampai maksimal 60 menit. Dan digunakan 2 kali sehari. Dan dengan penggunaan teknologi laser di pergelangan tangan kiri ini, dia akan menyerang pembuluh darah kita dan kemudian akan mengoptimalkan kadar nitrik oxide. Ini suatu zat yang memang ada di tubuh kita, tapi dengan bertambahnya usia, dengan pola hidup yang tidak sehat, kemudian dengan banyaknya radikal bebas, ya ini akan menurun jumlahnya. Dan ini akan dioptimalkan kembali dengan penggunaan teknologi laser tersebut agar kualitas dinding udara kita tetap bagus, tetap lentur, tetap elastis, dan akan menjaga supaya tekanan darah bisa terjaga dengan baik. Ya, jadi ini adalah manfaat penggunaan teknologi laser yang digunakan secara rutin, ya, menjaga agar kadar nitrik oksida tetap optimal. Kalau Anda mau sehat secara paripurna, ayo terapkan pola hidup sehat, ikuti saran dokter, lengkapi dengan penggunaan teknologi laser dan mengkonsumsi suplemen antioksidan, vitamin dan mineral mulai dari sekarang.
dengan menggunakan teknologi laser secara rutin juga, ini dapat membantu menstabilkan kolesterol, gula darah, dan asam urat. Karena ketika nanti Anda menggunakan teknologi laser, ini akan mengoptimalkan kompor energi dari sel tubuh kita yang disebut mitokondria. Jadi ketika mitokondria ini bekerja, gula darah, kolesterol, asam urat ini akan dibakar sehingga menghasilkan energi. Itulah yang dibutuhkan oleh Pak Haryadi untuk pemulihan. Pemulihan pasca stroke kan butuh latihan motorik. Nah, latihan motoriknya ini butuh energi yang optimal gitu ya. Nah, ketika gula darah, kolesterol, asam uratnya terkendali, resiko dari komplikasi dapat terhindari. Kemudian ketika kita ngomongin masalah kolesterol, gula darah, asam urat yang tinggi, ini akan menyebabkan kecenderungan darah kita menjadi kental. Nah, disinilah sumber masalahnya. Karena darah kental bisa menyebabkan sumbatan pada pembuluh darah. Bisa di otak, bisa di jantung, bisa di ginjal, ataupun di organ dalam lainnya. Nah, dengan menggunakan teknologi laser ini, nanti akan dibantu diuraikan sehingga aliran darahnya menjadi lebih lancar. Dengan menggunakan teknologi laser, ini akan meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Anda. Nah, kalau sudah lancar, pasti butuh nih yang dibawa oleh darah, yaitu oksigen dan nutrisi. Nutrisi seperti apa? Nutrisi yang kaya antioksidan, vitamin, dan mineral. Nah, ini memberikan makanan ke sel dalam tubuh kita, sehingga dapat mencegah dampak negatif dari radikal bebas, memberikan nutrisi kepada sel, hasilnya adalah fungsi dari organ di dalam tubuh kita akan lebih meningkat. Jadi kombinasi keduanya nih pemirsa, antara teknologi laser dan suplementasi antioksidan, vitamin, dan mineral adalah solusi yang tepat untuk membantu menstabilkan tensi, kolesterol, gula darah, asam urat, dan mencegah komplikasi seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal, dan komplikasi lainnya. Oleh karena itu, take action sekarang juga. Pemirsa, untuk Ibu Ros dan juga Pak Haryadi kan sudah merasakan manfaat dari teknologi laser. Ya, berarti sekarang tinggal saatnya untuk melengkapi dengan rutin mengkonsumsi suplementasi antioksidan Evolife AS10. Nah, dengan penggunaan aku laser dan juga rutin mengkonsumsi 2 tablet suplemen Evolife AS10 akan lebih efektif dalam meningkatkan kesehatan sehingga Anda bisa terhindar dari komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan juga lainnya ya. Ayo pemirsa, dapatkan informasi seputar aku laser dan juga suplemen Evolife AS10. Untuk itu, segera konsultasikan kondisi kesehatan Anda melalui nomor yang tertera di layar televisi sekarang juga ya. Atau silakan Anda bisa langsung mengunjungi kafe showroom Gogomall yang berlokasi hanya di Alam Sutra, Kota Tangerang. Pemirsa, tingkatkan kesehatan Anda dari luar dan dari dalam dengan menggunakan aku laser dan mengkonsumsi rutin suplemen Evolife AS10 dimulai dari sekarang. Baik pemirsa, setelah informasi berikut ini akan ada pembahasan info sehat. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan aku laser dan dokter laser hanya di Gogomall. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat.
Pemirsa, kembali di Go Healthy dan kami ada info sehat untuk Anda pemirsa. 1 dari 3 pasien stroke mengalami kerusakan memori di otak. Bagaimana menurut pendapat Mas Yohanes? Info sehat kali ini membahas tentang kerusakan memori. Ada bagian otak tertentu yang fungsinya adalah untuk memori, seperti hipokampus di bagian dalam, kemudian bagian temporal, ini fungsinya juga untuk memori. Jadi ketika yang terserang adalah bagian hipokampus maupun bagian temporal, ada kecenderungan pasien tersebut mengalami gangguan ingatan. Baik itu ingatan jangka pendek maupun ingatan jangka panjang. Tetapi pemirsa perlu ketahui bahwa ada gejala tidak khas pada pasien stroke di mana gejala tersebut adalah lupa. Contohnya Pak Haryadi. Di mana Pak Haryadi ini pada saat serangan yang pertama itu gejalanya adalah lupa langkah-langkah wudhu. Itu kan pada dasarnya hal yang simpel karena sehari-hari dilakukan. Tetapi Pak Haryadi mengalami kelupaan tersebut. Nah, ini merupakan gejala awal dari stroke. Jadi pemirsa ingat, stroke itu bisa datang tiba-tiba tanpa pemberitahuan dahulu. Oleh karena itu perlu mengendalikan faktor pemicu terjadinya stroke seperti tensi, gula darah, kolesterol, asam urat. Caranya bagaimana? Yaitu pola hidup sehat, kemudian kontrol rutin ke dokter, ikuti saran dokter, gunakan teknologi laser untuk membantu menstabilkan faktor pemicu dan tambahkan konsumsi antioksidan, vitamin, dan mineral guna mengurangi dampak dari radikal bebas serta meningkatkan fungsi organ di dalam tubuh Anda. Salah satunya adalah otak. Rutin pakai laser kan? Rutin. Ibu dan Bapak? Ya. Biasa digunakan laser berapa kali satu hari? 1 hari 2 kali. Biasanya di saat apa, boleh tahu? Pagi, nggak bangun tidur, bangun, sholat, udah aktivitas sholat semua. Kalau menjelang kita mau jalan pagi, kita pakai dulu. Oh, gitu. Terus jadi, kalau malam, sesudah sholat isya, kan mau tidur, menjelang tidur, kita pakein. apa yang Ibu lihat dari perkembangan kesehatan Bapak yang pasca stroke Bapak belum bisa lakukan, tapi sekarang udah bisa dilakukan oleh Bapak? Apa yang Ibu rasakan? Jalan, terus bicara jelas, tapi walaupun harus dipancing, tapi sudah bicara jelas. Terus udah paham semua dari teman-temannya, anaknya. Hanya menyebutkan harus dipancing depannya. Menurut Ibu, sehat mana Bapak ketika terserang stroke? Ya, Ibu lihat bagaimana kondisi Bapak dan dibandingkan dengan saat ini atau hari ini. Sehat Masya Allah. mana? Ya sehat saat ini. Saat ini mukanya aja udah pokoknya udah seneng Senyum gitu, terus ya? senyum terus. Bu Riz sama Pak Haryadi. Jadi kalau kita bicara masalah teknologi laser ini memang tidak hanya yang di pergelangan tangan saja, tapi juga ada yang di rongga hidung dan juga ada yang di otot atau yang namanya NMES. Jadi ini satu paket, Bu. Kalau yang di otot udah. Yang di otot sudah Ibu ya? Sama Pak Suhadi yang digunakan untuk itu. Suka silaturahmi ke rumah dibawa gitu nanti untuk terapi. Jadi rutin udah menggunakan NMES-nya, tapi untuk yang internasional belum ya. Nah, saya mau jelaskan pemirsa. Jadi teknologi laser yang digunakan di rongga hidung ini tujuannya adalah sama. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah yang ada di area kepala. Ya, jadi yang digunakan pergelangan tangan ini bersamaan. Jadi pada saat ditempelkan di pergelangan tangan, dihidupkan alatnya, kemudian juga disambungkan ke area rongga hidung. Jadi nanti akan ada laser merah ya yang akan meningkatkan tadi menjaga aliran darah dan pembuluh darah di otak. Ya, laser merah ini juga merupakan suatu neuroprotektor yang membuat sel-sel memori di otak ini bisa berfungsi dengan baik lagi ya, dan ini tentunya mencegah jangan sampai kemudian terjadi stroke berulang ya, itu pertama. Kemudian juga akan meningkatkan daya ingat ya, mencegah terjadi demensia. Kemudian kalau buat Anda yang sering mengeluh sakit kepala, vertigo, migrain, ini yang semuanya berkaitan dengan aliran darah dan pembuluh darah, maka dengan penggunaan intranasal ini akan juga bisa dicegah atau bisa ditanggulangi. Kemudian kalau udah masalah dengan sinusitis, apalagi kemudian dengan mata, penglihatan dan semuanya ini juga dengan aliran darah yang baik, maka ini akan berfungsi lebih optimal lagi. Kemudian juga NMES, tadi sudah dikatakan penggunaan NMES. Jadi kan ini digunakan, Ibu tempelkan di otot-otot yang memang di sisi sebelah kanan ya, yang mengalami kelemahan atau mengalami kelumpuhan pada saat terjadinya serangan stroke. Jadi kalau NMES ini adalah suatu bentuk atau yang kita sebut sebagai neuromuscular electrical stimulation. Jadi merangsang
saraf dan juga otot-otot yang ada di area tangan dan kaki yang mengalami kelemahan atau kelumpuhan. Jadi kan yang bermasalah sebenarnya bukan tangan atau kakinya, tapi kan memang masalahnya adalah di sentral atau di otak. Nah, kemudian dengan perangsangan penggunaan NMES secara rutin, ya ini akan merangsang kembali ya otot-otot untuk bergerak, kemudian juga akan merangsang otak untuk menstimulasi kembali sehingga nantinya akan kembali pulih. Ya tentunya harus dilakukan secara rutin, secara kontinu. Ya, dan kemudian ini digunakan tadi ya sudah menggunakan yang di belakang tangan, intranasal, kemudian juga NMES juga harus dilengkapi dengan penggunaan suplementasi antioksidan, vitamin dan mineral. Ya, jadi jalannya sudah bagus, maka dia akan diberikan lagi nutrisi yang lebih baik lagi sehingga sel-sel ini bisa bermetabolisme dengan baik. Jadi harapannya pemulihannya akan menjadi lebih baik dan tercegah terjadinya komplikasi. Tercegah jangan sampai kemudian terjadi stroke yang berulang. Dalam pemilihan suplemen antioksidan, vitamin dan mineral juga harus dipertimbangkan. Komposisinya harus lengkap, mengandung antioksidan, vitamin, mineral dan dosisnya ini harus sesuai dengan kebutuhan harian kita. Kemudian yang kedua, ini sudah lulus uji. Jadi mulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi, pengemasan sampai ke tangan kita itu sudah jauh dari kata kesalahan gitu ya. Kemudian yang ketiga, ini sudah ada sertifikasi dari BPOM karena kita di Indonesia, kemudian bebas bahan kimia obat. Kemudian berikutnya adalah daya larutnya yang tinggi. Karena apa? Ketika suplemen itu daya larutnya rendah, maka yang diserap di tubuh itu akan lebih rendah lagi. Kombinasi keduanya antara teknologi laser, kemudian suplementasi antioksidan, vitamin, dan mineral, ini bekerja sama untuk meningkatkan kesehatan Anda, membantu menstabilkan faktor pemicu terjadinya komplikasi, sehingga komplikasi seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal, komplikasi yang lainnya tidak terjadi pada Anda. Oleh karena itu, kini saatnya Anda take action menggunakan teknologi laser dan konsumsi suplementasi antioksidan, vitamin, dan mineral sekarang juga. Sebelum Bapak Har pakai laser, yang Ibu lihat dengan kondisi Bapak pasca stroke bagaimana? Apakah Bapak bisa menggerakkan anggota tubuh, Bu? Belum. Terbaring masih? Berbaring, tidak ingat apa-apa. Tidak ingat apa-apa? Dia tidak ingat Ibu? Enggak ingat. Tidak ingat siapapun yang datang menjenguk? Enggak ingat. Bagaimana dengan pola jadi komunikasinya? Gitu. Diam aja. Diam. Bisa berinteraksi dari mata atau bisa mendengar? Mendengar bisa, mata bisa. Cuman ya nggak ngerti apa. Tidak ada respon? Tidak ada respon apa-apa. Baik. Lalu dalam kegiatan di rumah sakit seperti buang air kecil dan apa berarti harus sepenuhnya dibantu oleh tenaga ahli termasuk oleh Ibu. Betul. Dengan perkembangan kesehatan Pak Har pasca stroke setelah rutin menggunakan laser. Selama kan 11 hari, 4 hari di rumah sakit, selebihnya itu udah banyak udah ada tanda-tanda gitu perubahan. Okay. Apa saja yang Ibu lihat? Yang pertama sekali perubahan yang Ibu lihat? Pertama sekali ya manggil Ma. Gitu. Itu ketika di rumah sakit ya? Betul. Kedua terus bisa miring, ngeliatin kita lagi lagi tidur. Anak-anak kan pada ikut ngeliatin gitu, anak-anak diliatin gitu. Ayah bisa miring gitu. Berarti di rumah sakit Pak Har sudah mulai rutin pakai laser Ibu ya? Hari keempat. Sudah pakai laser. Karena setelah diberikan itu? Langsung pas habis diberikan langsung hari keempat itu mulai kita pakein. Dan secara bertahap Ibu bisa lihat perubahannya, perkembangan kesehatannya. Manggil Ma. Pemirsa, bukan hanya Pak Har yang merasakan manfaat teknologi laser dalam proses pemulihan pasca stroke yang dideritanya, tapi juga Ibu Ros yang ikut rutin menggunakan teknologi laser merasakan manfaatnya sebagai aksi pencegahan dan juga pengobatan ya Ibu ya. Pengobatan CTS-nya alhamdulillah sudah nggak kesemutan, udah nggak baal. Ini pokoknya udah bisa mengurus semuanya, rumah tangga semua ada pegang. Ibu terima kasih banyak ya. Ibu sudah berkenan untuk hadir ke sini mendampingi suami tercinta. Harapan kami Ibu tetap sehat selalu. Amin. Agar bisa support Bapak terus ya. Bapak juga semangat ya Pak Har ya. Makasih, salam untuk keluarga ya Ibu, Sama-sama. Bapak, anak-anak semua. Pemirsa, alat kesehatan aku laser dan juga suplemen EvoLife AS10 adalah solusi tepat ya untuk meningkatkan kesehatan Anda. Karena Gogomall lebih dari 10 tahun berkomitmen menghadirkan produk kesehatan berinovasi tinggi dan satu-satunya distributor resmi alat kesehatan aku laser dan juga suplemen EvoLife AS10. Pemirsa, Gogomall telah tersertifikasi ISO 9001 dengan pelayanan berskala internasional dan juga mendapatkan penghargaan Super Brand.
sebagai bukti kepercayaan konsumen di Indonesia terhadap Gogomall. Dan perlu diingat, Gogomall tidak membuka cabang di tempat lain ya, jadi harap waspada terhadap promo-promo yang mengatasnamakan Gogomall. Ayo pemirsa, dapatkan informasi alat kesehatan Aku Laser dan juga suplemen Evo Life AS10. Segera konsultasikan kondisi kesehatan Anda melalui nomor yang tertera di layar televisi sekarang juga. Atau silakan Anda langsung mengunjungi kafe showroom Gogomall yang berlokasi hanya di Alam Sutra, Kota Tangerang. Pemirsa, usia memang tidak dapat kita prediksi, tapi usia yang panjang dapat kita rencanakan. Ayolah fokus pada apa yang bisa kita kendalikan ya, seperti gaya hidup, pola makan, istirahat yang cukup, olahraga yang teratur, dan tentunya tingkatkan kesehatan Anda dari dalam maupun dari luar dengan menggunakan alat kesehatan Aku Laser dan juga rutin mengkonsumsi 2 tablet Evo Life AS10 dimulai dari sekarang. Terima kasih pemirsa telah menyaksikan Go Healthy hari ini dan sampai bertemu pada episode selanjutnya. Saya penyintas stroke, yang saya rasakan adalah kebas tangan kanan dan kaki kanan, juga sering nyeri kepala, sulit tidur. Terkena stroke karena hipertensi, saat terkena itu 190, gula darah saya 300. Tensi saya terkendali, gula darah saya terkendali, asam urat saya terkendali. Rasa kebas hilang, tidur saya lebih nyenyak, nyeri-nyeri di kepala hilang. Terima kasih, Aku Laser. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan Aku Laser dan Dokter Laser hanya di Gogomall. Ketika banyak aktivitas di luar dan di dalam rumah, hobi olahraga berat, stres pekerjaan, polusi udara tak terelakkan, tubuh terpapar radikal bebas, perlu konsumsi suplemen untuk memelihara kesehatan tubuh. Evo Life AS10 dengan kandungan AS10 Life Blend, vitamin dan mineral lengkap. Konsumsi 2 tablet sehari dapat bantu memelihara kesehatan tubuh. Evo Life AS10. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Download Metro TV Extend sekarang.